Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aden Nurlita. Saya dari Universitas Tanjung Pura, berada di semester 4. Nah, di sini saya ingin review tentang beberapa asesmen, seperti asesmen informal dan formal. Selanjutnya, silakan. Yang pertama, asesmen dalam sistem pendidikan dan pembelajaran anak usia dini. Asesmen dalam sistem pendidikan dan pembelajaran anak usia dini merupakan proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian kinerja dan karya anak, keterampilan, sikap, dan unjuk kerja yang dapat dilihat. Adapun tujuan asesmen bagi anak usia dini adalah untuk melihat tinjauan kemajuan perkembangan serta kemampuan yang telah ditunjukkan anak dalam sikap dan perilaku mereka. Bukan untuk mengukur prestasi ataupun pencapaian keberhasilan. Asesmen dilakukan dengan pengumpulan data melalui observasi, pencatatan, dan perekaman terhadap perilaku yang telah ditampilkan. Asesmen harus dilakukan secara kontinu, kemudian hasilnya dianalisis untuk menggambarkan kemajuan anak tersebut. Ruang lingkup asesmen adalah observasi, pencatatan, dan checklist, dokumen, portofolio, dan authentic assessment. Yusuf 2009. 2. Hakikat asesmen perkembangan anak usia dini. Menurut seorang ahli yaitu Lerner bahwa asesmen sebagai suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Sementara Bonnie Campbell yang memandang asesmen sebagai proses pengumpulan butir dan dokumentasi perkembangan dan pertumbuhan anak. Konsep asesmen juga sering dihubungkan dengan analisis kebutuhan yang disebut dengan need assessment. Asesmen kebutuhan memberikan gambaran tentang perilaku aktual yang ditunjukkan dibandingkan dengan perilaku normatif pada rentang usianya. 3. Karakteristik dan penggunaan asesmen formal perkembangan anak usia dini. Karakteristik dalam asesmen formal ini didapatkan berupa asesmen yang menggunakan instrumen baku, misalnya WIC atau tes kecerdasan, PMC, basal reading test, Minnesota, dan lain-lain. Instrumen tersebut telah mengalami standarisasi melalui eksperimen yang ketat dengan jumlah sampel yang sangat banyak. Asesmen formal biasanya diwujudkan dengan dokumen tertulis seperti tes tertulis dan skor yang diberikan dalam bentuk angka. 4. Karakteristik dan penggunaan asesmen informal perkembangan anak usia dini. Karakteristik dalam asesmen informal ini didapat berupa komentar-komentar guru yang diberikan atau diucapkan selama proses pembelajaran. Saat seorang peserta didik menjawab pertanyaan seorang guru, saat seorang peserta didik atau beberapa peserta didik mengajukan pertanyaan kepada guru atau temannya, atau saat seorang peserta didik memberikan komentar terhadap jawaban guru atau peserta didik lain. Guru telah melakukan asesmen informal terhadap performasi peserta didik peserta tersebut. 5. Karakteristik dan penggunaan asesmen alternatif perkembangan anak usia dini. Karakteristik dalam asesmen alternatif ini, informasi diperoleh dari berbagai cara, terutama dari observasi atau pengamatan pendidik selama anak melakukan kegiatan yang bermakna, dengan waktu yang berbeda-beda dan kegiatan yang berbeda pula. 6.
Laporan perkembangan dan laporan akhir perkembangan anak usia dini. Dalam laporan perkembangan dan laporan akhir perkembangan anak usia dini, kita harus merujuk pada pedoman penilaian perkembangan anak dalam kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Permendikbud 146 tahun 2014, yaitu peganglah kompilasi data anak yang merupakan input utama dalam menuliskan laporan. 1. Apabila simpulan akhir adalah BSH dan BSB, masukkanlah indikator-indikatornya ke dalam teks laporan dalam bahasa narasi yang dapat dipahami orang tua. Ini merupakan kekuatan dan kompetensi anak. 2. Apabila simpulan akhir adalah BB dan MB, masukkanlah indikator-indikatornya ke dalam teks laporan dalam bahasa narasi yang dapat dipahami orang tua. Ini merupakan rekomendasi bagi anak. Selanjutnya, berikan pengantar pada bagian atau paragraf pendahuluan. Tuliskan hal-hal umum tentang anak, misalnya kehadiran, kesukaan, dan kepribadian anak. Selanjutnya, tuliskan 6 program pengembangan nilai seperti nilai agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, kognitif, dan seni. Dalam tiap program pengembangan, masukkan kompetensi dasar yang telah dihasilkan atau dituliskan. Jangan lupa tulis pula indikator-indikator yang muncul dari kompetensi dasar tersebut. Apabila ada fakta-fakta dari catatan anekdot atau hasil karya, masukkanlah untuk membuktikan kompetensi anak tersebut. Selanjutnya, jika ada foto yang dapat menggambarkan kemampuan anak, dapat dilampirkan di bagian atau paragraf yang sesuai dengan aspek yang dilaporkan. Sekian penjelasan tentang asesmen dari saya. Jika ada kata ataupun bahasa yang saya ucapkan salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.